Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqa 'alal mimbar faqala amin. Rasulullah naik ke atas derajat tangga yang pertama di mimbar, Rasulullah berkata amin. Tsumma raqa tsaniyata faqala amin. Rasulullah sallallahu naik tangga kedua, Rasulullah sallallahu bilang amin. Tsumma raqa tsalitsata faqala amin. Rasulullah sallallahu naik tangga yang ketiga di mimbar, Rasulullah sallallahu berkata amin. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan amin, 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 ada apa gerangan?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Lamma raqaitu darajatul ula." Tatkala saya naik tangga yang pertama, Jibril berkata, ya, "Raghima anf man adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu." Sungguh merugi seorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat dan dia tidak diampuni. Sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan dan Ramadan lewat dan tidak diampuni. Faqul amin, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Jibril berdoa dan Rasulullah SAW mengaminkan. Falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua, Jibril berkata, "Raghima anf man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilil jannah." Celaka atau merugi orang yang masih diberi kesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya, kemudian atau ketemu dengan salah satunya, kemudian tidak bisa masuk surga. Ini orang yang merugi. Falamma raqaitu darajata tsalitsah, tatkala aku naik di tangga yang ketiga, maka Jibril berkata, "Raghima anf man dzukirta indahu falam yusalli alaika." Merugi orang yang disebut namamu ya Rasulullah di sisi seseorang, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga perkara ini Rasulullah Jibril alaihissalam berdoa dan Rasulullah SAW mengaminkan. Tiga perkara yang sangat mudah untuk masuk surga, untuk mendapatkan pahala yang besar, namun banyak orang melalaikannya. Lihat di antara tiga perkara tersebut, contoh Nabi berkata, "Raghima anf man," atau syaqiyun, celaka. Raghima anf, merugi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya. Dalam riwayat yang lain, indal kibar, tatkala di masa jompo, orang tuanya sudah tua, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Itu adalah orang yang sangat-sangat merugi, orang yang sangat celaka. Kenapa? Kalau masuk surga mudah, tinggal urus orang tua. Pintu surga sudah Allah datangkan kepada kita, tinggal kita buka, kita masuk. Caranya gimana? Ngurus orang tua. Di antara pintu paling cepat untuk terbuka, jalan paling cepat menuju surga adalah perhatian terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua tatkala mereka sudah di masa jompo. Kalau ada dua-duanya berarti dua pintu surga di hadapan kita. Kalau ada salah satunya, satu pintu surga. Mau ayah, mau ibu, kesempatan. Maka jika ada seorang masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya di masa jompo, lantas dia tidak bisa masuk surga, ini orang yang kebangetan, orang yang merugi, orang yang celaka, diberi kesempatan besar namun dia tidak manfaatkan kesempatan tersebut. Sama halnya dengan Ramadan, karena Rasulullah SAW menggandengkan raghima anf atau syaqiyun, celaka, sungguh merugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat dan dia tidak diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang tersebut. Oleh karenanya Ramadan adalah bulan yang sangat menjanjikan. Dan itu berlaku pada setiap malam bulan Ramadan, ya. Setiap bulan Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kulla lailah." Dan setiap malam di bulan Ramadan Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari catatan di neraka menuju surga, dan itu berlaku setiap malam. Artinya setiap malam kesempatan bagi kita untuk dicatat sebagai penghuni surga. Dari malam pertama sampai malam 29 atau malam pertama sampai malam 30. Kesempatan kita untuk menjadi dari golongan utaqa'u lillah, orang-orang yang dibebaskan dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga. Nah, kalau malam pertama kita tidak berhasil, masih ada 20
9 malam. Kalau malam kedua tidak berhasil, masih kurang semangat, masih ada malam ketiga, masih ada malam keempat. Kalau sampai 30 malam kita tidak diampuni oleh Allah, benar-benar celaka. Benar-benar celaka, benar-benar merugi. Ya. Adapun hadis yang terkenal di masyarakat, Ramadan awalahu apa? Rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu sepertiga yang pertama adalah rahmat Allah, sepertiga yang kedua adalah ampunan Allah, sepertiga yang ketiga, yang terakhir 10 hari terakhir adalah pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis mungkar, hadis mungkar. Dari sisi sanad hadisnya dhaif, dari sisi matan kontennya bertentangan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena pembebasan dari neraka jahanam dimulai sejak malam pertama, dan 3 hal tersebut adalah hal yang saling berkelaziman. Orang dirahmati, diampuni oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari neraka jahanam, 3 hal yang saling melazimkan. Bagaimana orang dirahmati oleh Allah tapi tidak masuk neraka? Berarti tidak dirahmati. Bagaimana orang diampuni kalau dia meninggal di malam seperti 10 hari kedua, dia diampuni tapi belum bebas dari neraka. Percuma diampuni tidak dibebaskan dari neraka jahanam. Yang benar 3 perkara tersebut saling melazimi, dan itu berlaku sejak malam pertama. Oleh karenanya kalau kita dapat bulan Ramadan sejak awal malam kita tancap gas ya. Langsung serius, langsung kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita diberi kesempatan ya untuk beribadah, dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Ya akhi, subhanallah, kita baru sadar betapa umur kita ini sangat berharga ketika teman-teman kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berumur, yang masih muda ya. Tiba-tiba yang sehat atau meninggal ya. Kesempatan bagi kita bertemu dengan Ramadan jangan kita sia-siakan. Kalau tidak kita menjadi orang yang merugi dan menjadi orang yang celaka. Baik. Untuk memotivasi kita semua beramal saleh di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan agar kita bisa maksimal dalam beramal saleh di bulan Ramadan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya beramal soleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Hanya saja memang tidak ada dalil secara khusus menyebutkan berapa kali lipatannya, enggak ada. Adapun hadis yang tersebar di masyarakat bahwa siapa yang beramal sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti amal wajib, maka tidak ada dalil yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Tetapi secara umum siapa yang beramal soleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda ya. Di antara perkara-perkara yang menunjukkan akan hal ini, contohnya adalah umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu fi Ramadan kahajjah. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan seperti haji. Jelas berbeda jauh antara umrah dengan apa? Haji. Haji rukun Islam. Tetapi siapa yang umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Dalam sebagian riwayat kahajjatin ma'i, seperti berhaji bersamaku. Seperti berhaji bersama Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya umrah pahalanya dilipat gandakan atau diperbesar oleh Allah pahalanya, sehingga orang yang umrah pahalanya seperti haji. Contoh lagi yang menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya siapa yang beramal soleh di malam tersebut seperti dia beramal soleh selama 1000 bulan. Bahkan bukan seperti, khairun, lebih baik daripada beramal soleh 1000 bulan. Yaitu lebih baik dia beramal soleh dari 83 tahun. 83 tahun ya. 83 tahun lebih 1000 bulan ya. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menunjukkan bahwasanya beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Sampai di malam Lailatul Qadar, seorang kalau beribadah dengan ibadah yang diterima oleh Allah, maka seperti dia beribadah bahkan lebih baik daripada dia beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Ini kesempatan yang besar. Bayangkan kalau selama 10 tahun antum dapat selalu Lailatul Qadar, berarti berapa antum sudah beribadah lebih baik daripada 830 tahun ya. Luar biasa. Maka jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat dan dipahami oleh Nabi SAW. Di bulan Ramadan mereka lebih semangat daripada hari-hari yang lain. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan.
Dan Rasulullah SAW di puncak-puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran, tatkala Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam dan Nabi belajar Al-Quran dari Jibril. Kalau bulan Ramadan setiap malam Jibril datang ngajarin Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, Nabi lebih semangat bersedekah dermawan dibanding hari-hari yang lain. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan memang pahalanya dilipat gandakan. Ya. Karena ini kesempatan untuk kita melakukan ibadah sebanyak-banyaknya.